warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, anak-anak semangat untuk belajar? Semangat. Oke. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, salah satu ada yang siap memimpin berdoa? Oh ya, silakan Mbak Hanifah. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran. 1, 2, 3. Bismillah. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus, silakan duduk lagi. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, silakan anak-anak untuk mempersiapkan alat tulisnya, buku dan pulpen sambil Pak Guru absen ya. Mbak Aulia, Mbak Erika, jadi ada semua hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek sholat anak-anak ya. Siapa yang tadi sholat subuh? Ngajeng. Oh ya, bagus. Pun silakan diturunkan. Bagus. Nah, sudah hampir semua melaksanakan sholat subuh ya, tinggal satu. Untuk yang sudah melaksanakan sholat subuh, bagus. Silakan untuk dilanjutkan di hari-hari berikutnya. Dan untuk yang belum sholat subuh, jangan lupa di hari berikutnya, di hari-hari berikutnya seterusnya itu bangunnya agak pagi dan setelah bangun tidur sholat subuh dulu. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita memasuki pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi tentang Nabi Ilyas, Pak Guru akan mengecek apakah anak-anak masih ingat dengan materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, materi apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Nah, kisah Nabi siapa? Sulaiman. Bagus, ternyata masih ingat. Kita lanjut ke Nabi berikutnya, kisah Nabi berikutnya. Kalau dulu anak-anak pernah menghafal gitu, menyanyi 25 nama Nabi di pertemuan yang awal dulu. Nah, kita lanjut setelah Nabi Sulaiman, maka urutnya adalah Nabi Ilyas. Oke. Ya, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran. Nah, nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, ya, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak itu mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi dan Rasul dengan baik. Kemudian yang kedua, kemudian cakupan materi kita, apa yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah dari mengenal Nabi Ilyas alaihissalam. Siapa Nabi Ilyas gitu ya? Nanti akan kita pelajari itu. Dan selanjutnya ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran sebagai gambaran apa yang nanti akan kita laksanakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah nanti anak-anak mengamati video tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian setelah mengamati video atau nanti sebenarnya bersamaan ya,
anak-anak juga membuat pertanyaan tentang video. Oke, sebelum masuk ke materi atau mengamati video, kita bertadarus terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang mari kita mengamati video. Sebelum Pak Guru memutarkan videonya, perhatikan perintahnya ya. Perhatikan dan siapkan pertanyaan yang berhubungan dengan video yang diamati. Anak-anak nanti tidak hanya menyaksikan tetapi juga menyiapkan ya. Boleh sambil ditulis atau diingat-ingat juga tidak apa-apa. Oke, begitu ya. Oke, mari sekarang kita mengamati video tentang kisah Nabi Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, salam berdakwah bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan hendak membunuhnya. Tadi anak-anak sudah mengamati video tentang kisah Nabi Ilyas ya. Bisa dipahami ya isi dari video tadi ya. Nah, sekarang sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi ya, harusnya anak-anak ketika mengamati video tadi juga sambil membuat pertanyaan ya. Nah, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu membuat pertanyaan ya. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya, siapa, apa, bagaimana, dan mengapa yang berhubungan dengan video kisah Nabi Ilyas tadi. Nah, tentunya anak-anak sudah membuat ya. Oke. Seperti yang kita laksanakan di pembelajaran sebelumnya, nanti anak-anak atau Pak Guru ya, Pak Guru tidak akan menjawabkan pertanyaan yang anak-anak buat, tetapi nanti anak-anak sendiri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Kemudian menjawab pertanyaannya itu tidak sendiri-sendiri. Jadi nanti anak-anak akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian menjawab pertanyaannya nanti bersama kelompoknya. Oke. Nanti silahkan dikumpulkan ya, pertanyaannya nanti dikumpulkan, ditulis atau bersama dengan kelompoknya, kemudian dijawab. Nah, begitu. Paham ya? Nah, oke, sekarang Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Bagaimana caranya? Caranya adalah Pak Guru akan memanggil anak-anak untuk berdiri di depan sini, tidak usah berbicara ya, tanpa kata-kata, tetapi Pak Guru juga akan memberikan perintah. Anak-anak berbaris dari sebelah utara berdasarkan tinggi badan. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang silahkan mulai berbaris. Bukunya tidak usah dibawa. Di depan sini berbaris dari sebelah utara, dari yang tinggi badannya paling tinggi, terus semakin rendah ya. Tidak usah tanya-tanya ya, tidak usah tanya temennya, pokoknya yang merasa tuh ya. Sini ya, kelompok 1, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sebelah kanan. Oke, silakan mulai untuk membentuk kelompok dari sekarang. Yuk. Pak Guru akan sampaikan materi pelajaran ya, handout materi, biar nanti anak-anak menjawabnya lebih dalam lagi, gitu ya. Oke, Pak Guru akan bagikan handout materi. Ubahlah jawaban yang sudah anak-anak buat ya, atau anak-anak sudah menjawab pertanyaan tadi, diubah menjadi mind mapping. Nah, seperti apa mind mapping itu? Seperti ini ya contohnya ya. Oke. Pak Guru akan bagikan kertas, nanti silakan untuk dikerjakan secara berkelompok, kemudian nanti anak-anak mempresentasikan mind mapping ya. Oke.
sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi, nanti anak-anak mempresentasikannya adalah dengan cara marketplace activity ya. Jadi nanti silakan ditempel untuk kelompok 1 ditempel di tembok belakang ya. Kemudian kelompok 2 nanti silakan ditempel di sana di lemari. Kelompok 3 silakan ya. Setelah itu nanti teman-teman atau satu kelompok itu memilih satu wakilnya ya sebagai penjual, artinya menunggui main-mainnya nanti untuk menerangkan dan menjawab apabila ada kelompok lain yang mendatangi. Paham ya? Kemudian misalnya kelompok 2 yang mau ditunjuk sebagai pedagangnya siapa? Oh, Mbak Naya ya. Oke, nanti yang bertiga itu mendatangi kelompok yang lain, melihat hasil dari kelompok yang lain dan menyampaikan pertanyaan. Gitu ya. Oke. Sekarang silakan untuk dimulai. Silakan mulai ditempel di tempatnya masing-masing. Yo. Akan lihat hasil karya kelompok kami. Anak-anak semuanya tadi sudah bagus sekali membuat main-mainnya ya, sudah lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Pewarnaannya juga sudah lebih terlihat ya. Kemudian tadi dalam marketplace activity juga semua anak-anak terlihat aktif ya untuk mendatangi hasil dari kelompok lain ya, dan kelompok yang melakukan presentasi juga sudah cukup bagus ya. Tinggal ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya ya. Setelah tadi anak-anak berdiskusi dan mempresentasikan main-mainnya, maka Pak Guru akan menyampaikan soal ya. Di soal ini ada evaluasi dari sikap siswa dan juga pengetahuan ya. Oke, Pak Guru bagikan dulu, silakan dikerjakan. Mau ditanyakan, adakah yang sulit? Tidak. Tidak ada. Sudah bisa semuanya. Oh ya. Untuk yang bisa? Saya. Nanti tinggal Pak Guru koreksi. Semoga nilainya sudah bagus-bagus semua ya. Nah, pembelajaran hari ini hal-hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan oleh anak-anak? Tidak ada? Sudah jelas ya? Kita lanjutkan ke kesimpulan. Nah, apa yang anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Ayo Bapak, yang pertama, siapa yang berani menyampaikan kesimpulan? Yang pertama Pak? Ya, bagus. Bapak kita mengenal Nabi Ilyas alaihissalam. Lanjutnya lagi, refleksi. Nah, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, apakah anak-anak sudah betul-betul bisa memahami materi tentang kisah teladan Nabi Ilyas? Oh, sudah. Kemudian pelaksanaan atau kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Dari tujuan pembelajaran kita masih ada satu yang belum Pak Guru sampaikan ya, yaitu apa? Yaitu anak-anak menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka untuk ini karena waktu kita terbatas, maka Pak Guru sampaikan sebagai tindak lanjut atau sebagai tugas ya anak-anak di rumah nanti untuk bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas, kemudian direkam dalam video dan dikirim ke grup kelas 5 begitu ya. Oke. Waktunya sampai hari apa? Senin. Oh ya, maksimal hari Senin ya. Sebelum berdoa, Pak Guru sampaikan dulu pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu kisah teladan Nabi Ilyas. Apa? Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Silakan nanti di rumah mulai dibaca-baca dulu ya. Oke. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Tadi yang mau memimpin berdoa Mbak Hanifah ya. Oke, silakan ditutup Mbak Hanifah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.